Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ayyuhal muslimuna rahimakumullah, ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya'lamu ma yaliju fil ardi wa ma yakhruju minha wa ma yanzilu minas sama'i wa ma ya'ruju fiha. Shadaqallahul azim. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang pada subuh pertama di momentum nisfu Sya'ban kita ditakdirkan Allah Subhanahu wa ta'ala berada di tempat yang mulia ini. Allah menghendaki kita semua catatan amal kita dimulai dengan kebaikan-kebaikan sejak tadi malam dan sampai saat ini kita masih berada di tempat yang paling mulia di dunia ini, yaitu masjid. Dan dalam rangka melaksanakan perintahnya yang paling penting, yaitu thalabul ilmi. Mudah-mudahan kita semua, orang tua kita semua, dengan kehadiran kita di tempat ini, semuanya ada di dalam rahmat dan maghfirah Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa dilimpahkan kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seluruh anggota keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, tabi'in, dan seluruh pengikutnya sampai hari akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Jamaah rahimakumullah, tidak ada kebaikan yang dilakukan oleh seorang hamba Allah kecuali kebaikan itu akan kembali kepada dirinya dan kepada orang-orang yang dikehendaki oleh orang-orang yang melakukan kebaikan dan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Niatkan bahwa setiap saat kita melakukan kebaikan, melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala dengan satu keyakinan bahwa kita menginginkan efek positif dari kebaikan itu bukan sekedar kembali kepada kita, tapi juga kepada para orang tua kita yang sudah menjadi wasilah menjadikan kita seperti ini, adalah para orang tua kita. Pada saat ini kita berada di sini, tapi banyak orang lain yang masih bergumul dengan bantalnya masing-masing. Takdir Allah, tapi di situ ada keterlibatan usaha orang tua kita. Mudah-mudahan anak keturunan kita pun semuanya bisa lebih hebat daripada ibu bapak semuanya, kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Jamaah rahimakumullah, pada kesempatan ini kita akan membahas tentang ihatatu ilmihi bi jami'i makhluqatihi. Coverage, cakupan ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala
kepada semua makhluknya. Ini penting keyakinan, dan ini adalah uraian tentang sifat al-ilmu yang ada pada Allah. Allah itu maha mengetahui, Allah itu maha tahu. Lawannya adalah al-jahlu, tidak mengetahui, bodoh, tidak tahu, tidak berpengetahuan tentang sesuatu. Dan bagi Allah al-ilmu itu pengetahuannya ihatatu ilmihi bijami'i makhluqatihi, mencakup semua makhluk Allah subhanahu wa ta'ala. Jamaah rahimakumullah, di dunia ini ada benda yang paling besar dan ada benda yang paling kecil yang diidentifikasi oleh manusia. Semua itu diketahui oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi pengetahuan kita sebagai manusia, setinggi apapun pendidikan kita, bahkan mungkin sudah menduduki ranking jabatan akademik tertinggi di Indonesia, di seluruh dunia, orang yang sudah menyelesaikan pendidikan S3, kemudian dia menemukan sesuatu, maka digelari profesor. Itu jabatan akademik tertinggi. Tapi pengetahuan profesor itu dibandingkan dengan pengetahuan Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan sebanding dengan setetes air di lautan. Jadi manusia walaupun profesor di bidang penyakit misalnya, itu tidak akan mengetahui semua penyakit. Hanya satu di antara sekian banyak penyakit yang paling dia kuasai. Kalau ada profesor di dalam bidang misalnya sebut saja saraf, itu pun tidak menguasai semua saraf yang ada pada diri manusia. Hanya sebagian kecil yang dia pelajari, yang dia ketahui. Profesor dokter, dia dokter juga jadi profesor, dia sudah doktor, ahlinya di bidang medis. Datang pasien mau berobat kepada dirinya, dia tidak tahu apa yang tengah terjadi pada diri pasien. Dia bertanya, apa yang diderita oleh ibu, apa yang diderita oleh bapak? Tidak tahu. Allah subhanahu wa ta'ala, jamaah rahimakumullah, tahu tanpa ada yang memberitahu. Kita ini tahu hanya karena ada yang memberitahu. Itu bedanya, jamaah rahimakumullah. Dan pengetahuan Allah subhanahu wa ta'ala, ilmu Allah subhanahu wa ta'ala, kita akan lihat ayat-ayat Al-Quran yang terkait dengan bagaimana coverage, cakupan dari ilmu Allah subhanahu wa ta'ala terjelaskan, terdeskripsikan semua di dalam Al-Quran. Ini yang pertama di dalam surat Saba. Ayat yang kedua, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya'lamu ma yaliju fil ardi wa ma yakhruju minha wa ma yanzilu minas samai wa ma ya'ruju fiha. Jamaah rahimakumullah, ada di antara bapak dan ibu yang sudah banyak mengetahui teori-teori ilmu pengetahuan. Allah subhanahu wa ta'ala maha mengetahui apa yang masuk ke dalam bumi. Apa yang dimaksud dengan yang masuk ke dalam bumi? Coba kita lihat. Ini sekarang musim penghujan mau masuk kepada musim kemarau di kita. Di awal musim hujan, rumput-rumput yang tidak kita tanam ataupun yang kita tanam tumbuh. Tumbuh itu ada yang bagian atas, ada yang menghujam ke dalam. Akar-akar dari tanaman itu semuanya menghujam ke dalam.
liku-liku akar mulai yang terbesar sampai yang terkecil. Allah mengetahui apa yang menghujam ke bumi. Kita sama sekali tidak punya pengetahuan tentang itu kecuali kalau kita mempelajari dengan penuh ketekunan. Kita menanam misalnya pohon pepaya di depan rumah. Kita tidak tahu kemana arah akar pepaya yang ada di bawah tanah itu. Kita tidak tahu kecuali kita menggalinya. Allah Subhanahu wa ta'ala mengetahui itu semua. Semua yang menghujam ke bumi. Yang besar, yang kecil, yang sedang-sedang saja, semuanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Merembesnya air ketika hujan, kemudian masuk ke bumi sampai kedalaman berapa, seberapa banyak air yang masuk ke dalam bumi, semuanya ada di dalam pengetahuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tidak tahu. Jangankan bagaimana rembesan air yang turun dari langit ke bumi, jamaah rahimakumullah, aliran air dari kloset yang kita pakai sampai kepada tempatnya kita pun tidak tahu. Seringkali tahu-tahu sudah macet, kemudian air menjadi meluap. Kita tidak tahu sama sekali. Terkadang kita menyelesaikan itu juga tidak bisa, karena pengetahuan kita terbatas. Ini harus bagaimana? Maka kita mengundang tukang. Tukang ternyata ini sudah dicoba dengan berbagai cara. Sudah dicoba, mungkin ini dalam analisis seorang tukang ini ada yang menyumbat. Kemudian dicoba diselesaikan. Ternyata tidak selesai. Ternyata mengundang misalnya dari tim tinja yang biasa menyedot kotoran itu, kemudian ketika dibuka oleh mereka ternyata itu sudah penuh. Kita tidak tahu bahwa kloset yang kita miliki, tempat tampungannya itu sudah seberapa persen. Kita tidak pernah mengecek, tidak tahu. Allah Subhanahu wa ta'ala mengetahui. Rumput-rumput yang kecil, akar-akarnya menghunjam ke bumi, ada di halaman masjid, di antara paving blok yang kita pasang. Allah semuanya mengetahui itu. Allah Maha mengetahui terhadap segala apa yang dilakukan dan yang terjadi pada makhluknya. Menyangkut kepada diri kita, jamaah rahimakumullah, Allah itu mengetahui bukan apa yang kita perbuat secara lahiriah. Kita berangkat dari rumah ke masjid ini, Allah mengetahui. Allah menugaskan malaikat untuk mencatat. Fisik tampak berjalan dan sampai dihitung langkahnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala berapa langkah. Satu langkah akan mengangkat derajat semakin tinggi. Satu langkah berangkat ke masjid sholat subuh akan menghapuskan dosa. Satu langkah yang digunakan dari ibu dan bapak semuanya dari rumah ke sini akan mendatangkan pahala. Sampai demikian jamaah rahimakumullah. Wa ma yakhruju minha, dan apa yang keluar dari bumi, keluar, tumbuhan keluar, air keluar dari bumi. Ada yang keluar dengan sendirinya, ada yang keluar karena ada usaha yang dilakukan oleh manusia, seperti di rumah-rumah kita. Allah Maha mengetahui, ya ma'rimakumullah. Wa ma yanzilu minas sama'i, dan apa yang turun dari langit, ya ma'rimakumullah, yang ada di bumi ini. Teori-teori ilmu pengetahuan itu menjelaskan bahwa menurut ayat ini, dan ternyata sesuai dengan temuan para ahli, jadi yang ada di bumi itu berasal dari langit. Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan segala sesuatu yang ada di bumi ini diturunkan dari langit berdasarkan surat Saba ayat 2 ini. Allah menciptakan sesuatu yang memang di bumi, kemudian ada di bumi, tapi ada juga sesuatu yang Allah ciptakan yang berasal dari langit. Dan jamaah rahimakumullah, di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa ta'ala
bahwa menjadikan kehidupan ini berasal dari air. Air itu sumber kehidupan, dan kita memahami betul, kita melihat secara empiris bagaimana rumput-rumput itu tumbuh ketika musim penghujan mulai. Allah Subhanahu wa taala menciptakan itu. Wa ma ya'ruju fiha, hujan turun dari langit ya ma'rimakumullah. Benda-benda lain menurut temuan para ahli ilmu pengetahuan jamaah rahimakumullah, termasuk di dalamnya yang ada di dalam bumi, misalnya itu adalah tambang, barang tambang itu berasal dari langit. Dan Allah dalam surat yang lain mengatakan besi itu Allah turunkan dari langit. Dan manusia menemukan teori yang disebut dengan teori Big Bang. Itu teori yang menjelaskan bagaimana kekayaan yang ada di dalam bumi ini Allah ciptakan melalui sebuah proses yang dapat dipahami oleh manusia. Wa ma ya'ruju fiha, apa yang naik jamaah rahimakumullah dari bumi ke langit. Ini teori ilmu pengetahuan bagaimana menjelaskan tentang hujan. Dalam pertemuan yang lalu Rasul sudah menjelaskan tentang awan, bagaimana awan itu terjadi dan bagaimana awan itu akan berakhir. Laut, dulu saya waktu masih kecil kelas 1 SD, kemudian dibawa piknik ke Pangandaran. Kemudian ketika saya di Pangandaran bertanya kepada guru, "Pak Guru, iya lautnya di mana, kokocoran mana?" Kokocoran itu pembuangan. Kita punya kolam, ada tempat masuknya air, kemudian ada tempat keluarnya air. Kalau kita hanya punya tempat masuknya air, dibuka keran, kita punya kolam kecil di depan rumah, maka kemudian jika dibiarkan berhari-hari keran itu terbuka, jangankan berhari-hari, kalau kolamnya kecil, dalam hitungan jam maka akan meluap, akan penuh. Dari situ berlogika dan bertanya, "Pak Guru, di mana ini pembuangan laut ini?" Karena laut sedemikian rupa, sejak kelas 1 SD dulu, Pangandaran airnya seperti begitu, laut pantai Pangandaran. Kemudian kemarin ada raker di sana, dilihat masih seperti itu. Ya Allah, kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, dan ini Al-Qur'an menjelaskan wa ma ya'ruju fiha. Lewat sinar matahari kemudian menguap, naik, dan itu bisa seimbang jamaah rahimakumullah. Perhatikan oleh kita semua kalau sedang berada di dalam pesawat, melewati misalnya ketika kita akan landing di Soekarno-Hatta, kita melihat aliran sungai semua menuju ke laut. Tapi jamaah rahimakumullah, yang menurut perhitungan manusia, kalau kolamnya seperti kolam yang kita buat, maka laut akan meluap. Terjadi, tapi tidak sampai seperti apa yang kita pikirkan. Itu maha kuasanya Allah Subhanahu wa ta'ala, dan karena Allah menyayangi kita semua. Coba kalau Allah sudah tidak sayang kepada kita semua, hentikan proses penguapan air laut, sementara dari daratan terus air mengalir ke sana, kemudian tempat-tempat yang dekat dengan laut akan tenggelam. Ya ma'rimakumullah, kalau Jakarta di tahun 2050 nanti diprediksi akan tenggelam, itu bukan karena air laut yang semakin tinggi, tapi karena perbuatan manusia yang melakukan penggalian air dari bumi, kemudian mengangkat segala sesuatu dan kemudian menurun. Jadi menurut para ahli, tanah yang kita tempati itu setiap saat itu mengalami penurunan dan akhirnya akan tenggelam. Jamaah rahimakumullah, zaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Itu firman Allah Subhanahu wa taala. Jadi pengetahuan Allah Subhanahu wa taala itu meliputi segala sesuatu. Kita yang fisik diketahui oleh Allah, bahkan yang batin.
ada niat saja dari Jumat yang kemarin, ya Allah panjangkan umurku sampai Jumat yang akan datang dan aku akan menghadiri kajian setelah sholat subuh di tanggal 14 bulan Februari. Kita mengatakan itu dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak dikatakan di dalam lisan kita, tapi hanya sekedar dilintaskan di dalam hati. Allah sudah Maha mengetahui. Ya mahrimakumullah, kemudian di dalam ayat yang berikutnya ini adalah terdapat di surat Al-An'am ayat 59. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illahu wa ya'lamu ma fil barri wal bahri wa ma tasqutu min warqatin illa ya'lamuha wa la habbatin fi dhulumatil ardi wa la ratbin wa la yabisin illa fi kitabim mubin. Wa indahu, dan di sisi Allah, mafatihul ghaib, kunci-kunci yang gaib. Apa yang dimaksud dengan yang gaib? Ya mahrimakumullah, yang gaib itu ada yang gaib selamanya, ada yang gaib bersifat sementara. Jadi sesungguhnya yang disebut dengan gaib dan mafatihnya ada di sisi Allah itu adalah segala sesuatu yang gaib. Kehidupan setelah mati di alam barzakh atau kita menyebut di kuburan itu adalah sesuatu yang gaib. Gaib selamanya sampai manusia dimasukkan ke dalam kuburan baru dia menyadari. Di dalam kubur itu ada kenikmatan, ada azab. Tidak ada seorang pun di antara kita yang sekarang mengetahui secara empiris bagaimana keadaan di dalam kuburan itu. Tapi karena kita diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita sudah mengimani, kita sudah meyakini bahwa di dalam kuburan itu akan ada kenikmatan dan akan ada azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sekarang sudah mengetahui dari ilmu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita bahwa nanti di kuburan itu akan ada orang yang terasa terang benderang. Dari mana kita tahu? Hadis menjelaskan bahwa orang yang rajin membaca Al-Quran itu nanti Al-Quran akan menerangi. Sebaliknya nanti di dalam kuburan itu akan ada orang yang merasakan bahwa di kuburan itu gelap gulita. Dari mana kita tahu? Dari uraian Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang menggambarkan bahwa mereka yang ketika di dunia tidak pernah membaca Al-Quran, dia punya Al-Quran tapi hanya dijadikan hiasan di dalam lemari. Bahkan terkadang ada Al-Qurannya bukan disimpan di dalam lemari tapi di atas lemari. Aksesoris yang ada di dalam lemari terkadang menyuruh pembantu supaya setiap hari dibersihkan debu-debunya. Selesai membersihkan kursi, debu kursi, kemudian dia melanjutkan apa yang ada di atas meja-meja itu, hiasan-hiasan supaya diusap, supaya dibersihkan. Tapi banyak ibu-ibu dan bapak-bapak yang tidak pernah menyuruh untuk mengusap, membersihkan debu yang ada di dalam Al-Quran. Maka jamaah rahimakumullah, saya kaget tahun 2004, tahun 2004, 20 tahun, 21 tahun yang lalu, penelitian di kota Cianjur, di Kabupaten Cianjur, tentang etos kerja orang Muslim dan orang Muslim Cina, Muslim Sunda dan Muslim Cina.
terkejut jamaah rahimakumullah ketika saya keliling dari desa ke desa, kampung ke kampung, di mana di situ banyak musola sampai berjalan melewati sawah-sawah kemudian masuk ke musola. Jauh berbeda jamaah rahimakumullah dengan yang Bapak Ibu semua miliki sekarang di tempat ini. Musolanya terbuat dari palupuh bambu. Jamaah rahimakumullah, Al-Quran disimpan, kata orang Sunda, dina palang dada. Jadi ada kayu-kayu yang ditempel di dinding, disimpan di situ. Al-Qur'annya banyak yang sudah tidak bercover, tidak bersampul. Kemudian halaman pertamanya sudah melipat-lipat, tapi yang mengejutkan ternyata penuh dengan debu, berarti jarang dibaca, jarang digunakan. Jamaah rahimakumullah, memang Allah Subhanahu wa ta'ala pun menakdirkan kita dengan mereka berbeda. Kita itu banyak waktu luang. Alhamdulillah Bapak Ibu semuanya ini banyak yang sudah pensiun, waktunya semakin banyak yang sudah luas untuk semakin mendekatkan diri kepada Allah. Tapi di pedesaan itu jamaah rahimakumullah, nenek-nenek, kakek-kakek yang lebih tua dari kita masih bergelut, bergumul dengan pekerjaan kasar yang membuat mereka tidak sempat bagaimana membersihkan musola-musola yang kecil itu. Bocor-bocor musolanya jamaah rahimakumullah. Kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mudah-mudahan ini menjadi satu indikator bahwa kita akan diberikan kebahagiaan di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Waktu luas, waktu luangnya banyak, lebih banyak daripada mereka, dan mudah-mudahan waktu luang ini bisa dimanfaatkan oleh kita dengan sebaik-baiknya. Jamaah rahimakumullah, itu bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala menilai terhadap diri kita semua, dan pengetahuan Allah meliputi itu semuanya. Mafatihul ghaib, kita mengetahui apa yang gaib yang ada di dalam kuburan. Jamaah rahimakumullah, azab Allah Subhanahu wa ta'ala itu, nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala itu adalah sesuatu yang gaib, tapi kita sudah meyakini. Jadi kalau kaum empiris, mereka baru meyakini tentang sesuatu itu jika sudah dilihat dengan mata kepala sendiri. Kita semua diberikan keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita bisa meyakini sesuatu yang belum terjadi pada kita, agar kita dihindarkan dari azab kubur. Kita melaksanakan serangkaian aktivitas ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, berbuat baik kepada sesama makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita mengupayakan itu karena dalam diri kita ada keimanan.